Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi ila yaumina hadza ba'di. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Setelah khatib memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah sebenar-benarnya utusannya. Lalu kemudian khatib berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada pengikutnya hingga hari kiamat. Kemudian khatib mengajak diri ini dan para hadirin yang Allah muliakan, mewasiatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merawat, menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta memegang teguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman. Para hadirin yang Allah muliakan, pembentukan peradaban Islam itu dimulai dari unsur yang paling terkecil, yaitu keluarga. Tidak mungkin satu komunitas besar umat Islam ini tumbuh kuat, berjaya dan memakmurkan bumi ini apabila itu tidak dimulai dari unsur yang paling terkecil, yaitu keluarga. Oleh karenanya, keluarga menempati kedudukan yang sangat penting di dalam Islam, di dalam peradaban umat Islam. Dan tokoh yang paling berperan di dalam keluarga itu adalah orang tua. Para hadirin yang Allah muliakan, seringkali ketika kita berbicara tentang orang tua, kita diingatkan tentang kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Namun pada hakikatnya, apa yang menjadi kewajiban seorang anak terhadap orang tua itu sebenarnya adalah menjadi hak orang tua atas anaknya. Dan ketika kita berbicara tentang hak-hak orang tua, kita akan menemukan bahwa Islam menempatkan orang tua pada kedudukan yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Bahkan diperintahkannya kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik padanya. Lalu kemudian diperintahkannya kita untuk berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id aqadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah bil walidaini ihsana." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel agar mereka tidak menyembah kecuali Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah
Dan Tuhan memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wabil walidaini ihsana, dan kepada dua orang tua berbuat baiklah. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Asyirku billah, dosa besar yang pertama adalah berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, lalu berikutnya adalah durhaka kepada orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ridho orang tua untuk kita bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis sahih dari Ibnu Hibban, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain, ridha Allah terletak pada ridha dua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Bahkan diperintahkannya kita bersyukur kepada orang tua setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kemudian kepada kedua orang tuamu. Pada hakikatnya para ikhwan sekalian, semua itu menjelaskan betapa pentingnya kedudukan orang tua di dalam Islam. Betapa Islam memuliakan kedudukan orang tua, sehingga sadarlah kita saat kita bercita-cita menginginkan anak, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita dengan lahirnya anak kita. Saat itu status kita berubah menjadi seorang yang hanya berstatus sebagai suami, atau seorang wanita yang hanya berstatus sebagai seorang istri. Lalu Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita dengan hak-hak yang begitu agung, yang disandarkan hak itu kepada hak setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita orang tua yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Para hadirin yang Allah muliakan, tidaklah satu kewajiban yang itu menjadi kewajiban anak terhadap orang tua, atau tidaklah hak yang melekat pada orang tua yang begitu besar yang wajib ditunaikan oleh seorang anak, melainkan dibalik dari itu ada kewajiban yang besar pula. Karena setiap hak selalu menuntut adanya kewajiban. Maka ketika kita melihat betapa besar hak orang tua di dalam Islam, pada hakikatnya itu juga menjelaskan betapa besar kewajiban orang tua. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan hak yang begitu besar kepada orang tua, lalu tanpa ada kewajiban di baliknya. Tidak mungkin seorang anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, tapi orang tua tidak memiliki kewajiban sama sekali terhadap anaknya, membiarkan anaknya bermain, membiarkan anaknya melakukan seperti apa yang mereka inginkan, tanpa ada perasaan tanggung jawab untuk merawat anak kita, untuk mendidiknya, mentarbiyahkannya, dan menjadikan mereka sebagai bagian dari generasi muslim yang unggul. Para hadirin yang Allah muliakan, bahkan kewajiban orang tua itu terhadap anaknya dimulai bahkan saat anaknya belum lahir. Bahkan sebelum dari itu sudah mulai perasaan tanggung jawab terhadap anak itu ditumbuhkan pada mereka yang hendak menikah. Suatu ketika Abul Aswad Ad-Duwali berkata kepada anaknya, laqad ahsantu ilaikum qabla an tuladu, sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian sebelum kalian dilahirkan. Wa ahsantu ilaikum ba'da an wulidtum, dan aku berbuat baik pada kalian
setelah kalian dilahirkan. Lalu anak-anaknya bertanya, bagaimana engkau berbuat baik pada kami padahal kami belum dilahirkan? Lalu Abul Aswad Ad-Duwali menjawab, laqad ikhtartu lakum umman dzati fadlin wa dzatid din. Sungguh aku telah memilihkan untuk kalian seorang ibu, seorang wanita yang memiliki keutamaan dan memiliki agama. Bukankah ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Di antara 4 sifat wanita yang akan kita pilih, li jamaliha karena kecantikannya, wa nasabiha karena nasabnya, wa limaliha karena hartanya, wa lidiniha karena agamanya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Fadfar bidatid din. Dari 4 itu pilihlah yang paling baik agamanya. Maka ketika seseorang hendak menikah, lalu dia mencari seorang wanita, lalu menginginkan bahwa wanita yang kelak menjadi ibu dari anak-anaknya itu adalah wanita yang menjaga agamanya. Pada hakikatnya itu bagian dari rasa tanggung jawab yang begitu besar terhadap anak dan keturunan yang akan dilahirkan dari kita dan istri kita. Kemudian kewajiban itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika anak berada di dalam kandungan, lalu ketika anak berada setelah lahir menyusui, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibu-ibu agar mereka menyusui anak-anaknya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan hendaknya ibu-ibu yang melahirkan itu menyusui anak-anaknya 2 tahun secara penuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada ibu Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan pada ibunda Musa agar ia menyusui anaknya. Mengapa menyusui anak itu menjadi kewajiban seorang istri atau seorang ibu? Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tengah menitipkan anak padanya, dan itu sebagai titipan yang Allah berikan sebagai tanggung jawab kewajiban orang tua. Bahkan bukan hanya kewajiban seorang ibu menyusui anaknya, seorang suami, seorang bapak pun turut andil di dalam kewajiban membantu istri menyusui orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan terhadap bapak-bapak dari anak yang dilahirkan oleh istrinya itu wajib memberikan rezeki kepada istrinya dan pakaian setelah mereka dicerai. Para hadirin yang Allah muliakan, bahkan saat kita mencerai istri kita, tatkala visi dan misi itu sudah berbeda, kita masih berkewajiban memberikan rizki dan kiswah pakaian kepada mereka, semata-mata karena ada anak yang dilahirkan dari rahimnya, agar istri kita bisa menyusui dengan baik, agar istri kita bisa merawat anak kita dengan baik. Dan terus menerus itulah kewajiban orang tua. Para hadirin yang Allah muliakan, terakhir kita menyadari bahwa kewajiban kita bukan hanya pada pemenuhan fisik anak-anak kita, tapi juga pada pemenuhan akal mereka. Maka apabila kita membaca di banyak ayat di dalam Al-Quran, kita akan menemukan wasiat utama dan pertama yang diberikan oleh para anbiya, oleh para orang-orang salih terhadap anaknya adalah wasiat tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya wasiat yang diberikan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ya'qub mewasiatkan kepada anak-anaknya, agar mereka memeluk Islam dan mempertahankan keislaman itu hingga wafat.
Lalu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut?" Apakah kalian menyaksikan saat Yakub akan meninggal, akan wafat? Apa yang dikatakan Yakub pada anaknya? "Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah kelak? Qalu na'budu ilahaka. Lalu anak-anaknya berkata, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan ayah-ayahmu. Ini menjelaskan bahwa kebutuhan anak terhadap pemahaman yang benar tentang ajaran Islam, dan yang paling utama adalah kebutuhan agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi kewajiban orang tua yang utama terhadap anak-anaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan seorang yang saleh bernama Luqman. Wa id qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, janganlah kalian berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang Allah muliakan, inilah tanggung jawab yang begitu berat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan di pundak kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita sebagai orang tua pada kedudukan yang begitu mulia. Tapi pada hakikatnya kedudukan yang mulia itu menyimpan tanggung jawab yang begitu besar. Bukan hanya tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita, tapi tanggung jawab kita terhadap Islam. Sebab kita menginginkan sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, karunialah untukku anak-anak yang soleh. Ibrahim tidak hanya berharap agar Allah Subhanahu wa taala karuniai kepadanya seorang anak atau keturunan, tapi Ibrahim berharap agar anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh, yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah dari doa Nabi Ibrahim itu para anbiya dari kalangan Bani Israel, dari keturunan Ishak, dan manusia utama dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.